Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema tentang keutamaan salat, ya, terkhusus salat 5 waktu. Banyak sekali keutamaan salat ini yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dikatakan bahwa as-salatu ahamu arkanil Islam ba'da syahadatain, bahwa salat ini adalah rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat, ya. Rukun Islam itu ada 5. Salat itu posisinya yang kedua setelah syahadatain, ya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan, ya, lamma ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal ila nahwi ahli Yaman, qala lahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah menuju negeri Yaman, maka Rasul bersabda, ya, memberikan pesan kepada Mu'adz ibn Jabal, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau ini akan datang menuju satu kaum yang mayoritas mereka adalah ahlul kitab. Ya, sebab Yaman itu terdapat orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang sangat banyak sekali. Ya. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala. Maka hendaknya dakwah yang pertama yang kau lakukan yaitu mendakwahkan tauhid. Ajak mereka masuk Islam. Ya, seru mereka untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah kenal dan sudah menerima, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan salat 5 kali sehari semalam. Nah, jadi dakwah salat itu nomor 2 setelah dakwah tauhid. Ya, ini. Dan metode ini harus terus dipegang oleh kita semua. Ya, jangan sampai kita mendakwahkan yang lain sebelum mendakwahkan salat setelah at-tauhid. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan salat, ya, yaitu as-salah amarallahu ta'ala bil muhafadzah 'alaiha fi kulli halin. Bahwa salat ini adalah satu ibadah yang Allah perintahkan untuk dijaga setiap keadaan. Ya. Hadaran wa safaran. Baik kita bertempat di negeri sendiri atau sedang safar. Ya, salat tetap wajib. Silman wa harban, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, salat tetap wajib. Ya, sihatan wa maradan, baik fisik kita sedang sehat atau sedang sakit. Jadi salat tidak pernah lepas dari kewajiban. Ya, beda dengan haji, haji akan gugur kewajibannya kalau sedang perang. Ya, kalau sedang sakit, kalau sedang fakir. Ya, zakat juga tidak wajib bagi yang fakir. Ya. Tapi salat ini semuanya diperintahkan, ya, untuk semuanya dalam seluruh keadaan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat 238 239, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ya. Jagalah salat-salat. Nah, maksudnya salat-salat di sini adalah salat 5 waktu. Ya, jagalah salat 5 waktu. Hafizu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Ya, was salatil wusta, dan juga terutama salat wusta. Nah, salat wusta khilafkan tafsirnya. Ada mengatakan maksudnya adalah salat asar. Ada juga tafsir yang lain. Ini dikhususkan karena urgensi salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian berdirilah kalian menghadap Allah dalam keadaan kunut. Nah, tafsir kunut diantaranya ta'in, berdiri menghadap Allah dalam keadaan taat. Ya. Atau ada juga menafsirkan bahwa kunut artinya adalah sakitin. Ya, berdiri menghadap Allah ketika salat dalam keadaan diam, jangan ngobrol. Sebab dahulu, ya, ada para sahabat Rasul sebelum diturunkan ayat ini, mereka salat sambil berbicara dengan kawannya, gitu ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah kalian menghadap Allah dalam keadaan diam dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbicara. Ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, baik dalam keadaan perang
atau banjir, atau tiba-tiba gempa, atau tiba-tiba longsor tanahnya, farijalan aw rukbana, maka kalian boleh sholat dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan. Ya. Jadi ketika gempa dan sangat dahsyat sekali, orang jalan meninggalkan masjid, berlindung ke tempat yang kosong, tidak usah membatalkan sholatnya. Ya, itu tidak apa-apa, itu tidak membatalkan sholat. Ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka silahkan sholat dalam keadaan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Fa idza amintum, kalau keadaan sudah aman kembali, fadzkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kalian sesuatu yang dahulu kalian tidak mengetahuinya. Nah, di sini walau dalam keadaan takut, tetap sholat harus dilaksanakan. Ya, ini. Nah, kemudian juga dari Imran ibnu Husain radhiyallahu an, ya, qala kanat bi bawasir. Dahulu aku ini punya penyakit beser. Ya, kencing terus. Berarti sedang sakit dia. Fasa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Maka aku pun ya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara melakukan salat sedangkan saya sedang sakit. Ya, atau di sini ambeien ya, atau penyakit apapun, maka Rasul mengatakan sholli qaiman, silahkan sholat dalam keadaan berdiri. Baik seluruhnya berdiri, silahkan. Ya, tahiyatnya pun berdiri karena nggak bisa duduk misalkan, itu silahkan. Ya, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak maka sambil dalam keadaan berduduk. Ya, duduknya ini bersila. Ya, atau menggunakan tahiyat seperti iftirash, ya, itu boleh, ya, atau bersila. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau tidak bisa juga maka silahkan salat ya dengan miring di atas lambung kanan. Kalau tidak bisa juga maka terlentang, atau kalau memang sangat parah sakitnya, para ulama mengatakan bisa menggantikan ruku dan sujudnya serta gerakan yang lain dengan kedipan mata seseorang. Ya, yang pasti salat itu selama dia berakal tidak pernah gugur kewajibannya. Nah, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang menunjukkan keutamaan salat, ya, salat ini adalah wasiat terakhir dari Rasulullah SAW agar terus dijaga oleh umatnya. Ya, ini. Sampai menjelang wafatnya Rasul, itu Rasul terus berdakwah. Nah, di antara pesannya adalah salat. Dari Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kana akhiru kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum." Nah, di antara wejangan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang terakhir adalah as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah oleh kalian salat dan berbuat baiklah terhadap budak yang kalian miliki. Jangan zalimi, ya, walaupun mereka statusnya adalah budak. Ya. Nah, ini ketika menjadi wasiat terakhir, ya, ini menunjukkan pentingnya salat. Yang keempat, bahwa as-shalah min syariatil anbiya wal mursalin. Nah, salat ini ternyata syariat untuk seluruh nabi dan rasul. Jadi bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi dan rasul itu punya kewajiban salat. Hanya saja mungkin metodenya yang berbeda-beda, tapi salatnya ya sama, ya harus salat. Ini berdasarkan ya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya ayat 73, wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Ya. Dan kami wahyukan kepada mereka, itu para nabi, para rasul,
fi'lal khairat, untuk melaksanakan yang baik-baik, wa iqamas shalah, juga untuk mendirikan salat, wa itaiz zakah, juga untuk menunaikan zakat. Ya. Ini syariat untuk seluruh nabi dan rasul. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, ya, as-salatu ya amududdin wala yaqumu illa biha, bahwa salat ini adalah tiang ya untuk agama, dan agama tidak akan tegak kecuali dengan salat. Ya, sama dengan bangunan, ya tidak akan tegak bangunan itu kecuali dengan tiangnya. Ya, ketika tiangnya dirobohkan maka bangunan akan roboh. Nah, ketika salat ditinggalkan maka agama seseorang pun akan hilang. Ini berdasarkan hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam, ya, kepala segala urusan itu adalah Islam, ya, wa amuduhus shalah, kemudian tiangnya adalah salat, wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak syariatnya adalah jihad fi sabilillah. Yang keenam, as-shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Berdasarkan firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat ini bisa menjauhkan seseorang dari ya bentuk fahisyah dan bentuk kemungkaran. Fahisyah ini adalah segala dosa yang dianggap jijik oleh kaum muslimin, itu fahisyah. Ya, kalau dimutlakan fahisyah ini adalah zina. Ya. Nah, biasanya orang yang terjerumus ke dalam fahisyah adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Ya, kalau orang sholat tapi masih melakukan fahisyah, maka harus dipertanyakan tentang kualitas sholatnya. Ya, sebab kalau dia benar melakukan sholat, maka dia akan terjaga dari perbuatan fahisyah dan juga kemungkaran. Yang ketujuh, dikatakan bahwa sholat adalah penghapus dosa dan juga kesalahan. Ya, dosa-dosa seseorang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Ya. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu kalian atau di depan rumah kalian itu ada sungai, ya, yang airnya sangat jernih sekali. Yagtasilu minhu kulla yaum khamsa marrat. Ya, dan seseorang di antara kalian mandi 5 kali di sungai itu. Ya, sungai depan rumahnya. Hal yabqa min daranihi syai'. Ya. Apakah kotorannya masih ada? Ya. Sehari 5 kali mandinya. Qalu la yabqa min daranihi syai'. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, ya, tubuhnya akan bersih. Ya. Setiap hari mandi 5 kali, tubuhnya akan bersih dan tidak tersisa kotoran. Qala fadzalika matsalus salawatil khams. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Jadi seolah-olah kita mandi, ya, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi lagi. Dan itu menghapus dosa kita. Ya, terus mandi, salah, kotor mandi lagi, kotor mandi lagi. Terus, nah itu permisalan kata Rasul untuk salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat-salat itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, dari subuh sampai zuhur kita melakukan kesalahan tuh. Zuhur kita mandi,
ya sholat. Kemudian dari zuhur ke asar ada kesalahan lagi, sholat lagi, mandi lagi. Nah, itu menjadi bersih. Ya. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah kafaratul lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Di antara salat 5 waktu, di antara 2 Jumat adalah penghapus seluruh kesalahan di antara keduanya selama dia tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Maka syaratnya jauhi dosa besar. Dosa kecil secara otomatis dihilangkan oleh Allah dengan salat-salat tadi. Ya, syaratnya 1, jauhi dosa besar. Nah, dosa besar itu dosa apa? Yaitu dosa yang ada ancaman neraka ya. Ya, dosa yang ada ancaman hudud seperti dipukul, dicambuk. Ya, itu dosa besar. Atau dosa yang ada ancaman laknatnya. Selebihnya itu dosa-dosa kecil yang akan dihapus dengan salat. Ya. Kemudian dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslim." Ya, tak ada seorang muslim pun tahduruhu salatun maktubatun, dia didatangi oleh waktu salat yang wajib, ya, datang waktu zuhur atau datang waktu asar nanti. Fayuhsinu wudu'aha, ketika datang waktu salat dia berjalan, ya, kemudian ya ke tempat wudu dan memperbagus wudunya, ya, disempurnakan, membasuh wajahnya, disempurnakan, membasuh tangannya, kepalanya dan juga kakinya, semuanya sempurna. Ya, wa khusyu'aha, dia pun memperbagus kekhusyuannya. Ya, wa ruku'aha, kemudian juga menyempurnakan rukuknya. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub ma lam tu'ta kabirah, kecuali hal ini akan menjadi penghapus seluruh dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahra kullahu, dan hal ini berlaku sepanjang masa. Ya. Jadi berlakunya sepanjang masa. Jamaah rahimakumullah, yang ke-8, bahwa keutamaan salat 5 waktu adalah ya sababu limurafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Jadi memperbanyak salat ini merupakan sebab seseorang bisa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Artinya bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, ya. Ini berdasarkan riwayat dari Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia mengatakan, ya, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah nginap di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku pun mempersiapkan untuk Rasul air wudunya dan seluruh keperluannya. Ya, dia berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul kalau dibantu oleh sahabatnya itu senantiasa ingin membalas yang terbaik. Ya. Jadi kalau Rasul diberikan kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan yang lebih. Faqala li, maka Rasul berkata kepadaku, "Sal, wahai Rabi'ah, kamu pengen apa? Minta saja kepadaku." Ya, sal, minta. Nah, karena ini perintah Rasul untuk meminta, maka Rabi'ah langsung meminta yang paling besar. Ya, nggak mau yang kecil-kecil. Karena ini penawaran. Ya, fakultu, maka aku katakan, as'aluka murafaqatak
murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, aku meminta kepadamu untuk bisa menemanimu di surga. Ya. Sebagaimana sekarang menemani di dunia. Ya. Jadi aku meminta kepadamu untuk menemanimu di surga. Qala au ghaira dzalik. Adakah yang lain? Qultu huwa dzaka, hanya itu wahai Rasul. Ya. Jadi mintanya itu. Apa kata Rasul? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya, kalau itu permintaanmu, maka bantu aku. Ya, bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Jadi banyak sholat. Ya, banyak sholat kata Rasul. Insya Allah hal itu akan terjadi. Dari sini kita tahu bahwa banyak sholat itu bisa menyebabkan kita bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Nah kemudian ada juga nas-nas yang mengancam ya untuk mereka yang meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang percakapan antara ahlul jannah dan orang-orang mujrim. Ya, jadi terkadang penduduk surga itu bisa bercakap-cakap dengan penduduk neraka. Ya, walaupun jaraknya yang sangat jauh. Ya, tapi terkadang mereka bisa bercakap-cakap dengan penduduk neraka. Nah, di antara percakapan yang Allah firmankan, ya, penduduk surga berkata, "Masalakakum fi saqar." Ya, wahai kalian yang ada dalam neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakar, ke dalam neraka sakar? Dijawab, qalu lam naku minal musalli. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Gitu ya. Ini jawabannya. Jadi tidak sholat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka sakar. Ya. Dan juga dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Ya. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ya. Setelah mereka akan ada orang-orang yang mereka itu senantiasa meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat. Nah, kalau salat ditinggalkan, maka yang dilakukan adalah syahwat. Wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka dia akan ditempatkan di ghayya. Nah, ghayya di antara tafsirnya ini adalah lembah neraka. Ya, akan ditempatkan di lembah neraka. Dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya di antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran yaitu meninggalkan salat. Artinya kalau salat ditinggalkan, seseorang akan terjatuh pada kesyirikan atau kekufuran. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini tentang urgensi atau keutamaan salat 5 waktu. Ya, kalau salat 5 waktu itu dilaksanakan di masjid, itu akan bertambah lagi keutamaannya. Ya. Ini nas-nas umum tentang keutamaan salat. Ya, bukan salat berjamaah. Kalau salat berjamaah, maka keutamaannya akan lebih banyak lagi. Ya, seperti langkah seseorang dari rumah ke masjid itu adalah pengangkat derajat dan penghapus kesalahan. Kemudian setiap kali orang masuk ke dalam masjid, maka akan Allah Azza wa Jalla hidangkan jamuan di surga dan lain-lain. Ya, maka itu akan lebih banyak lagi. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia
sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.